Vonis ringan Richard Eliezer, harapan bagi perlindungan terhadap kolaborator keadilan. Didukung tekanan publik. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Vonis 18 bulan penjara bagi Bayangkara II, Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan presiden baik bagi perlindungan justice kolaborator dalam mengungkap kejahatan. Dengan status kolaborator itu, Richard mendapat vonis paling ringan dibanding 4 terdakwa lain pelaku pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini menilai pengakuan Richard merupakan kunci pengungkapan pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022. Berkat pengakuan Richard, polisi tak termakan rekayasa Inspektur Jenderal Verdi Sambo yang ingin mengesankan pembunuhan itu sebagai tembak-menembak antar ajudan. Surat edaran Mahkamah Agung pada semua pengadilan pada 10 Agustus 2011 mendefinisikan justice kolaborator sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. Dalam sejarah peradilan Indonesia, nasib justice kolaborator pernah tak jelas. Vincentius Amin Sutanto, misalnya, dihukum 11 tahun bui meski berstatus justice kolaborator penggelapan pajak senilai 1,3 triliun rupiah oleh ASEAN Agri pada 2008. Perbedaan hukuman bagi justice kolaborator terjadi karena ketidakjelasan norma, misalnya ketentuan, syarat, dan vonis maksimal. Richard Eliezer memang pelaku utama pembunuhan, tapi ia bukan dalang. Meski Richard menjadi eksekutor, hakim menilai pencabut nyawa Yosua adalah Verdi Sambo karena meletuskan tembakan terakhir di kepala Yosua. Richard adalah korban yang tak berkutik di bawah tekanan Verdi Sambo, atasannya, dan para ajudan yang lain. Di antara pengawal Sambo yang diminta mengeksekusi Yosua, Richard paling junior dengan pangkat paling rendah. Sempat ragu-ragu di awal kasus, Richard belakangan bersedia mengungkap kejadian sesungguhnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK berperan dalam mengubah sikap Richard ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi jaminan bagi pengungkap kejahatan untuk mendapatkan proteksi. Undang-undang itu bahkan memberikan kesempatan bagi pengungkap kejahatan untuk mengubah identitas diri agar tak dapat dikenali. Tekanan publik agar hakim tak menutup mata pada fakta-fakta persidangan mendorong vonis ringan bagi Richard. Mendapat sorotan orang ramai lewat liputan media massa yang masif dan terus-menerus, hakim mendapat keberanian untuk tak melenceng dari buhul keadilan. Upaya menekan Hakim Wahyu Iman Santoso bukan tak pernah dilakukan. Video percakapan Wahyu dengan seseorang saat membicarakan kasus Sambo beredar di media sosial. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Hakim Wahyu tak terpengaruh. Patut pula dicatat, peran keluarga dan pengacara Yosua serta Richard tak kecil dalam pengungkapan kasus. Mereka seolah-olah menjadi lampu yang terus menyorot sehingga kasus ini tak lesap dalam gelap. Faksi di Kepolisian Republik Indonesia adalah faktor lain yang membuat Richard mendapat keadilan. Kita tahu hampir 100 polisi terlibat dalam skenario membelokkan pengungkapan kasus. Sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan, Verdi Sambo memiliki wewenang besar untuk memaksa anak buah dan sejawatnya mengikuti skenario jahat yang ia siapkan. Tapi tekanan sejumlah jenderal kepada Kepala Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo agar Verdi Sambo dicopot dari jabatannya membuyarkan rencana Sambo. Kehilangan jabatan lalu diberhentikan dari kepolisian, Sambo bagai wayang kehilangan capit. Berada dalam sorotan publik, tekanan sejawat dan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus ini, Jenderal Sigit tak punya pilihan selain berjalan lurus. Pesimisme sebagian orang bahwa Sigit akan mengikuti skenario Sambo tersebab utang budi dan motif lain tak terbukti. Di lain pihak, serangan balik Verdi Sambo dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki justru membuka boroknya sendiri. Terungkap pengakuan Ismail Bolong, perwira polisi yang menjadi penambang ilegal batubara di Kalimantan, justru mengungkap sepak terjang Verdi Sambo dalam mengintervensi pengusutan kasus tambang di sana.
Kasus Sambo telah membuka kotak Pandora. Praktik suap judi dan adanya satuan tugas khusus kerajaan dalam lembaga kepolisian. Dengan kata lain, vonis ringan kepada Richard merupakan resultante dari banyak faktor fenomena yang patut disyukuri sekaligus disesali. Vonis itu memperkuat posisi para kolaborator keadilan. Tapi tanpa landscape politik yang mendukung, nasib Richard boleh jadi akan sama dengan kolaborator sebelumnya, mendapat hukuman berat dan membusuk di balik terali besi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.